Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mereview alur cerita film Val yang dirilis tahun 2022 ini. Film ini disutradarai oleh Scott Mann, yang juga menulis naskah bersama Jonathan Frank. Film ini mengisahkan upaya bertahan hidup sepasang sahabat penggemar kegiatan adrenalin, ketika mereka terjebak di puncak sebuah menara, di ketinggian 600 meter di atas tanah. Namun di tengah situasi di antara hidup dan mati, persahabatan mereka juga terancam akan berbagai pengakuan, yang terungkap di atas ketinggian ratusan meter di atas tanah tersebut. Film ini kurang cocok bagi Anda yang memiliki akrofobia, atau fobia terhadap ketinggian, karena film ini didominasi dengan adegan di ketinggian, sejak awal hingga akhir film, sehingga siap memacu adrenalin Anda. Film ini digarap di Pegunungan Shadow, yang berada di Gurun Mojave, California. Untuk tiang dalam film ini, disebut terinspirasi dari menara radio di Walnut Grove, California. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur filmnya. Film ini dimulai dengan adegan Becky, dan Hunter sedang memanjat tebing. Becky diperankan Grace Caroline Carey, dan alias Mason Gooding, baru saja menikah, sedangkan Hunter diperankan Virginia Elizabeth Gardner adalah sahabat mereka berdua. Ketiganya sama-sama pecinta panjat tebing. Mereka punya kesamaan, gemar melakukan kegiatan yang menantang dan memacu adrenalin. Sayangnya, nasib malang menimpa Dan, saat ia ingin menancapkan bagian dari harnesnya, di sebuah lubang di tebing tersebut. Ternyata, lubang itu adalah sebuah sarang burung. Seekor burung yang tiba-tiba muncul, langsung mengagetkan Dan. Awalnya, ia terjatuh dalam kondisi tubuh masih tersangkut pada harnes, yang terhubung dengan tubuh Becky. Dan meminta Becky melepas tali penghubung itu, agar ia bisa menjatuhkan diri ke bagian tebing yang aman, untuk berpijak. Setelah Becky melepas penghubung itu, ternyata Dan gagal berpijak hingga ia jatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Becky dan Hunter syok atas kejadian itu, terlebih Becky yang mengalami trauma mendalam. Selama hampir setahun, Becky terus-terusan bersedih dan minum-minum. Hidupnya berantakan. Hingga pada minggu ke-51, ayah Becky yang terus berusaha menghubungi putrinya, akhirnya membuntutinya ke sebuah bar. Becky marah-marah, lantaran sang ayah menyebut bahwa Dan bukan sosok pria yang baik. Beberapa hari kemudian, Hunter tiba-tiba datang ke rumah Becky, dan menyebut ia diperintahkan ayahnya untuk menemani Becky. Hunter pun mengajak Becky memanjat menara radio setinggi 600 meter, yang sudah lama tak terpakai. Becky tentu saja menolaknya, lantaran ia masih dalam kondisi trauma berat. Namun, Hunter berusaha meyakinkan Becky, untuk kembali bangkit menjalani hidup, dan harus bisa melawan rasa takutnya. Becky akhirnya luluh, dan kedua sahabat ini setuju untuk memanjat menara besi tersebut, yang akan ia jadikan tempat untuk menebar abu jenazah Dan. Becky jadi tahu kehidupan Hunter setelah kepergian Dan, yakni menjadi YouTuber, dengan konten memanjat tebing, namun dengan image seksi. Sosok seksi yang ia namai dengan Danger Day ini, sangatlah jauh dari kepribadian Hunter yang asli. Oh, and do you know where the V67 TV tower is? Way up there? That's your tower. Karena terlalu asyik ngevlog, pada saat mau berangkat, mereka berdua kaget, karena mobil yang dikemudikan Hunter hampir saja ditabrak sebuah truk. Saat berjalan mendekati menara, mereka melihat koyote sekarat, yang dimakan oleh 2 ekor burung kondor. Hal itu adalah pemandangan mengerikan bagi Becky, namun Hunter malah memfotonya demi konten.
Akhirnya sampailah mereka di menara tersebut. Holy shit. Ketika tiba saatnya Becky dan Hunter harus memanjat menara yang luar biasa tinggi itu, Becky sempat kembali menolak, dan merasa tak berani untuk memanjat, namun Hunter lagi-lagi berusaha meyakinkannya. Look at Hunter touch and Dengan tubuh gemetar, Becky akhirnya menyusul Hunter yang memanjat terlebih dahulu. Selama proses memanjat, terdengar suara besi tua dari menara yang terkoyak, seolah keberatan untuk menopang tubuh dua wanita itu. Namun, Hunter tetap cuek, dan terus menyemangati Becky agar terus memanjat. Setelah sempat istirahat untuk minum, akhirnya mereka melanjutkan memanjat. Bagian atas menara ternyata berupa tangga luar, sehingga keadaan semakin menantang, ditambah angin berembus semakin kencang di ketinggian. Sempat beberapa kali terjadi pergolakan batin dalam diri Becky yang ketakutan. Melihat hal itu, Hunter malah menggoda Becky, dengan sengaja menggoyang-goyangkan tangga, dan tanpa mereka sadari beberapa baut tangga terlepas. Akhirnya kedua sahabat itu berhasil memanjat hingga ke ujung menara. Hunter sempat mengabadikan mereka berdua dengan drone dan ponselnya, dalam berbagai pose yang berbahaya. Hunter begitu bangga pada Becky, yang akhirnya bisa mengalahkan rasa takutnya. Becky pun segera menebar abu jenazah dan dari atas. Mereka berdua masih menikmati pencapaian itu, hingga ketika mereka mau turun pulang, tiba-tiba tangga luar yang berada di sisi atas menara yang sedang dipijak Becky, terlepas dan jatuh. Untung Becky memakai tali pengaman, dan dengan susah payah dapat ditarik oleh Hunter. Becky dan Hunter terjebak di atas menara dengan pijakan hanya selebar 1 meter. Tangga sisi dalam menara puluhan meter jauhnya di bawah mereka. Tas Hunter juga jatuh di bagian parabola menara. Becky langsung frustasi ketakutan, sedangkan Hunter berusaha tenang meski ia juga ketakutan. Keadaan semakin gawat kala mereka menyadari dalam ketinggian 600 meter ini sudah tidak ada sinyal ponsel. Mereka menemukan flare gun serta teropong di bagian atas menara itu. Flare gun akan digunakan jika keadaan sudah mendesak. Mereka melihat dengan teropong ke sekitar, di mana tak ada apa-apa selain lahan gersang berhektar-hektar. Agar postingannya yang meminta bantuan dilihat oleh followernya, Hunter punya ide untuk menurunkan ponselnya ke bawah dengan tali, agar bisa meraih sinyal. Namun percobaan itu gagal. shit. Oh my god, Hunter. Akhirnya Hunter memasukkan ponsel ke dalam sepatu dan branya, lalu menjatuhkannya agar bisa mendapat sinyal di dasar menara. Namun tak ada reaksi apa-apa, hingga saat menjelang petang, mereka melihat seorang pria bersama seekor anjing di bawah menara. Tentu saja, teriakan mereka tak mungkin terdengar, akhirnya Becky melempar kedua sepatunya untuk memberi tanda pada pria itu. Pria itu melihat sepatu tapi malah menjauh, dan menuju ke sebuah van tua bersama seorang pria lain. Damn. What? Ketika cuaca mulai gelap, Becky langsung menembakkan flare gun untuk memberi tanda, sambil menyalakan flash di ponselnya. Benar saja, kedua pria itu melihat dan mendekat ke arah mobil Hunter. Namun tak disangka, kedua pria itu malah mencuri mobil Hunter dan kabur. Dalam keputusasaan, kedua sahabat itu jadi saling curhat, lantaran sudah hampir setahun tidak berkomunikasi. Becky agak terkejut saat Hunter mengakui bahwa alasannya menjadi YouTuber, adalah supaya tak terus-terusan bersedih memikirkan dan. Saat itu Becky berpikir bahwa Hunter adalah sahabat yang baik, sampai tewasnya dan pun ikut membuatnya terpukul. Namun setelah ia melihat tato di kaki Hunter, dan ekspresi Hunter di video pernikahannya, Becky menyadari ada yang tidak beres. Terungkaplah bahwa Dan dan Hunter, diam-diam menjalin hubungan asmara selama 4 bulan di belakang Becky. Hunter menyebut, Danlah yang memulai, dan Hunter memutuskan untuk mengakhiri karena ia menyayangi Becky. Saat itu juga, Becky baru tersadar bahwa ayahnya benar soal keburukan Dan.
Keesokan harinya, Hunter nekat untuk mengambil tasnya, yang tersangkut di parabola menara. Aksi itu sangatlah berbahaya, namun Hunter tak ada pilihan, lantaran segala perlengkapan yang bisa menolong mereka ada di tas itu. Becky, I don't think we have a choice. Tindakan berbahaya untuk mengambil tas itu tampak berjalan cukup mulus, meski ada rintangan, yaitu tali yang sedikit kurang panjang. Untuk kembali ke atas, Hunter harus melompat meraih tali. Dengan cara menyangkutkan tasnya, Hunter berusaha melompat meraih tali. Hunter berhasil meraih tali, dan pelan-pelan memanjat ke atas. Tapi ketika hampir mencapai atas, tiba-tiba Hunter terjatuh, dan beruntung di atas tasnya. Karena tangannya terluka, Hunter ditarik oleh Becky naik ke atas. Sampai di atas, dengan bantuan Becky, Hunter menerbangkan drone-nya ke arah warteg dan motel tempat awal mereka datang, untuk meminta pertolongan. Tapi sayang, baterai drone-nya lowbat. Melihat lampu menara berkedip di malam hari, Becky punya ide untuk mengisi baterai powerbank. Becky memanjat tiang untuk mengecas baterai powerbank. Sedang asyik-asyiknya ngecas, tiba-tiba gangguan datang dari burung kondor yang menyerang. Beruntung powerbank segera penuh, dan Becky bisa segera turun. Setelah itu, Becky kembali menerbangkan drone-nya, dan ketika hampir mencapai warteg, tiba-tiba sebuah truk menabrak drone hingga hancur. Karena kelelahan, Becky mulai berhalusinasi. Tanpa disadari Becky, semua itu ternyata hanyalah ilusi. Karena kenyataannya, Hunter tidak pernah berhasil mengambil tasnya. Hunter telah tewas terjatuh ketika mengambil tasnya. Ketika Becky tertidur karena kelelahan, seekor burung kondor menyerang kakinya yang terluka. Becky terbangun, melawan, dan membunuh burung itu. Becky memakan burung itu, dengan harapan untuk mendapatkan tenaganya kembali. Ketika tubuhnya sudah mulai kuat, ia turun ke bawah menuju jasadnya Hunter. Becky bertekad melakukannya lebih baik dari Hunter dan berhasil mendarat dengan selamat. Becky mengirim SMS di HP-nya ke ayahnya. HP tersebut dimasukkan ke dalam sepatu Hunter, dan sepatu itu dimasukkan ke dalam tubuh Hunter. Becky mendorong tubuh Hunter agar jatuh ke bawah menara. Dan ternyata berhasil, pesan itu sampai ke ayah Becky. Ayah Becky segera mencari putrinya. Hidup ini sekilas. Hidup ini singkat, terlalu singkat. Jadi kau harus menggunakan setiap momen. Kau harus melakukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Tapi bukan berarti harus manjat-manjat menara. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, yang tidak membahayakan dirimu maupun orang lain. Dan film pun berakhir. Nah, gimana review filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.